Halo, selamat datang di podcastnya Hekinap. Podcast ini kita kasih nama sebagai podcast gagal. Kenapa namanya podcast gagal? Karena ya kegagalan adalah kunci utama dari transformasi digital atau kunci utama dari segala macam kesuksesan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Arif. Bapak Arif ini dia seorang konten kreator, dia seorang influencer sebenarnya. Dia punya beberapa akun Instagram dengan puluhan ribu follower. Terus dia juga businessman, entrepreneur di dunia wisata, sekaligus dia juga sedang transformasi menuju digital. Nah, bagaimana kisahnya dan kita bakal korek-korek kali ini seperti apa kegagalan-kegagalan dalam hidupnya yang akhirnya menaikkan level hidupnya. Oke. Selamat malam Bapak Arif. Ya, selamat malam Pak Bil. Ya, Gimana masa pandemik ini? ya sebenarnya nggak ngefek sih. Karena dari dulu ya kehidupan gini-gini aja. Work from home ya? Iya, udah remote sejak dulu. Gimana Pak Arif? Asik. Kan Pak Arif sendiri ini kan fokusnya kebanyakan di dunia pariwisata ya. Mungkin Iya, ini betul Pak. pertanyaan yang membosankan, tapi gimana dampak kehidupan setelah COVID ini sendiri? Setelah COVID ini ya jelas berdampak Pak, karena di industri pariwisata, industri yang bisa dibilang paling besar dampaknya. Bahkan pertama dampaknya ketika kemunculan COVID ini kan, banyak dari seperti industri hospitality lah, terutama hotel, pelayanan tempat wisata, dan juga kayak jasa rental itu juga berdampak semua Pak. Tapi masih ada motivasinya, masih ada dong. Motivasi apa nih? Jiwa-jiwa entrepreneurship dan digitalnya masih ada dong. Oh iya, harus dong. Masih. Dalam kondisi apapun tuh harus selalu harus selalu harus selalu siap. Namanya juga dunia usaha kan. Kalau kamu nggak siap juga mending ya kerja di ikut orang aja, kantoran gitu loh. Oke, mantap. Oke, Iya balik ya. langsung aja. Kita ke tema nih kan ini ngebahas kan namanya podcast gagal. Kita akan ngebahas sebuah kegagalan. Nah, ada nggak momen kegagalan yang menurut Pak Arif itu sangat berpengaruh di dalam perjalanan entrepreneurship-nya? Satu kegagalan besar yang sangat berpengaruh, dari satu kegagalan itu kayak, wah ini lompatan nih gitu. Masih ingat nggak momen-momen? Ini fase di mana kegagalan juga ini Pak. Iya, Kegagalan di mana kita sebelum ini kira-kira yang ada langsung loncatannya, misalkan gagal tapi malah lebih berhasil, malah lebih naik level. Nah, itu ada nggak momen-momen itu? kegagalan. Sebenarnya kegagalan sih nggak begitu kerasa ya Pak ya, karena menjalannya kan enjoy, walaupun gagal itu tetap enjoy aja. Dari dulu jadi semenjak akhir kuliah itu kan juga udah mulai iseng-iseng buka apa open trip gitu Pak, kayak perjalanan private trip lah kayak gitu. Jadi ngeladenin 4 orang, 5 orang kayak gitu kan, keluarga, terus ya iseng-iseng aja, cuman itu nggak jadikan kayak beban. Akhirnya sebenarnya ini sih dari faktor kegagalan apa enggak ya, bukan juga sih menurut saya Pak, aja karena kan ini munculnya bisnis saya ini kan jadinya munculnya kayak ini Pak, kayak apa namanya, kayak hal yang iseng yang nggak disengaja, akhirnya menjadi sebuah penghasilan ujung-ujungnya kayak gitu. Oke, terus kenapa berhenti itu? Sebenarnya kegagalannya saat ini Pak. Kegagalannya kenapa saat saya ini? bisa? Nah sebenarnya gimana bisa saya bilang kegagalan, karena sebenarnya ada seperti kayak gini Pak, di masa COVID ini kayak hotel gitu kan, dia masih bisa survive dengan memanfaatkan kondisi saat ini. Contohnya seperti apa? Seperti
kayak orang yang dari luar kota pengen pulang kampung kan mereka harus isolasi. Oh ya, Nah, hotel-hotel itu dia menyediakan kamar untuk isolasi diri selama 14 tahun. Kok 14 tahun, buset, 14 hari. 14 tahun lama banget ya. 14 hari. Oke. Jadi kan banyak atau sedikitnya cash flow-nya masih jalan ya. Gitu. Ya, ya. Nah, kalau yang di bisnis yang saya jalin yang pertama di rental ini sebuah kegagalan. Kenapa? Karena saya tidak melegalitaskan usaha saya. Oke. Nah, legalitas itu di kondisi saat ini memang ini sangat penting sekali karena sebenarnya di kondisi saat ini seperti rental itu sebenarnya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan transportasi. Contoh seperti di masa COVID ini kan ekspedisi trafficnya naik. Ya? Oh, oke. Bludak ya. Ya, Nah, ya. sebenarnya sorry Pak, pantura ya. Malu. Nggak apa-apa. Jadi Senatural. kayak sebenarnya di masa seperti ini jasa rental itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk karena wisata nggak datang ya kita bekerja sama dengan perusahaan untuk Oke. menyediakan kontrak transportasi gitu. Jadi jatuhnya bisnis to bisnis bukan bisnis to customer lagi. Kita berubah nih model bisnisnya di masa seperti ini. Karena kan di masa seperti ini yang penting kan cash flow ada nih Pak. Menurut saya ya, cash flow seharusnya ada nih. Nah, ini sebuah kegagalan saya. Kenapa saya nggak melegalitaskan jasa rental saya? Mungkin kalau saya melegalitaskan, saya bakal mengajukan proposal untuk bekerja sama dengan seperti perusahaan-perusahaan ekspedisi lah, atau seperti perusahaan-perusahaan yang membutuhkan transportasi lah, atau kantor pos seperti itulah, ya kan? Oke. Mereka butuh Supaya tambahan bisa armada lah bahasanya ya. Nah, seperti itu Pak. Bisa aja itu menjadi peluang jalan bisnis lagi. Selain bisnis to customer, kamu bisa juga bisnis to bisnis gitu. Oke, oke. Tapi kan salah satu bisnis dari Pak Arif ini kan konten ya. Kayak Nah, Instagram wisata Jogja yang followernya sekarang berapa Pak itu? 60, 70 oh, kah? belum sampai 60, belum sampai 60. Oh, 50-an ribu ya followernya ya. Ah, Nah, 50 sampai 60 lah selama antara itu. selama menjalani itu masa nggak ada kegagalan-kegagalan kecil atau ya mungkin kegagalan di bidang lain, misalkan gagal kayak misalkan Mark Zuckerberg kan waktu itu dia gagal dalam percintaan tapi dia ngebangun bisnis Facebook misalkan gitu. Dari sebuah kegagalan jadi sebuah keberhasilan. Nah, mungkin ada Oh, oke. sendiri gitu. Kegagalan masuk perusahaan paling ya Pak ya. Jadi Kegagalan masuk perusahaan. Gimana tuh Pak? Coba bisa diceritakan mungkin. saya dulu kan sempat setelah lulus kuliah kan ngambil kursus short course kayak gitu di SAP gitu kan. SAP. Udah membayangkan jadi kan kayak aku kan sangat suka pekerjaan yang bisa keliling-keliling gitu, dalam artian keliling Indonesia kayak ada kerjaan di daerah mana-mana gitu kan, itu suka banget gitu. Karena nggak suka berlama-lama di kantor juga gitu Pak. Apalagi meeting dengan orang-orang baru gitu, itu sangat enak banget ya. Enjoy gitu jalannya. Jadi dulu sempat daftar di sebuah perusahaan konsultan di SAP di Jakarta. Tahap pertama nih Pak, udah bahasa Inggris dan lain-lain, enjoy. Akhirnya lolos tahap pertama. Tahap kedua jadi dapat email bahwasanya saya lolos di tahap kedua. Setelah itu setelah tahap kedua itu ternyata saya langsung, itu dadakan banget Pak, karena posisinya kan di Jogja kan, karena perusahaannya di Jakarta. Itu hanya disuruh besok bisa datang nggak gitu, lusa bisa datang nggak. Langsung Bisa kayak gitu. Pak, langsung gitu kan, karena mereka pikir saya tinggalnya di Jakarta ya. Akhirnya Pak, besoknya pesan pesawat, booking hotel, udah berangkat semangatnya terus. Tapi setelah sampai di sana nggak dipanggil Pak. Hah, Jadi kayak maksudnya? nggak udah sampai di Jakarta Tapi nggak ada udah panggilan interview. lagi. Hah?
Udah. Interviewnya nggak jadi? Interview pertama lolos. Yang keduanya. Waktu sampai di Jakarta, Yang tapi keduanya. sampai ke kantor dong? Maksudnya di interview lagi di kantor dong? Belum. Karena mereka bilang, nanti untuk lokasinya kita beritahu selanjutnya gitu kan. Tapi nggak Karena yang dikabarin? tahap pertama udah di kantor gitu kan. Nah. Tahap kedua itu nggak dikabarin, Pak. Jadi kayak gimana ya? Kayak udah nyampe di situ, tapi nggak ada follow up-nya dari mereka gitu. Karena saya kan ibarat udah ngeluarin biaya banyak ya Pak ke sana. Saya zaman dulu ngelamar kerja sih bolak-balik Jakarta naik kereta udah biasa itu. Udah kayak keseharian gitu kan. Traveler lah ya berarti. Traveler lah gitu kan, enjoy banget jalannya. Iya. Udah sampai di sana udah dipanggil Pak. Terus telepon kan perusahaannya. Ini gimana nih? Bu, saya kemarin dapat panggilan untuk interview tahap selanjutnya. Kok nggak ada lanjutannya? Dilempar lagi Pak. Dilempar ke? Dilempar. Dia bilang ke bagian apa gitu kan. Udah malas deh di situ dilempar-lempar. Paling malas kan birokrasi kayak gitu kan. Akhirnya HRD-nya ngomongin HRD-nya. Dia bilang kayak, oh sorry mas, kejadian kemarin itu gitu kan. Ternyata untuk bagian sales and distribution-nya yang untuk cowok itu udah penuh gitu. Udah penuh sebenarnya. Jadi kemarin tuh kayak miskom gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak follow up lagi gitu kan. Di situ Pak saya jadi itu terakhir saya stop untuk untuk memiliki effort melamar kerja gitu di situ karena permainan kayak gitu. Di PHP sama sebenarnya HRD sih, berarti ya? Iya Pak. Sebenarnya hasil nilai kuliah lulus kuliah itu nggak jelek-jelek amat. Maksudnya banyak BUMN yang secara administrasi lolos lah gitu kan. Sekelas Garuda Indonesia pun lolos lah gitu. Mantap. Cuman kan untuk selanjutnya itu yang enggak gitu. Tapi minimal administrasi lah men. Nah dari kegagalan itu akhirnya menciptakan keberhasilan untuk ngebangun itu Instagram account yang followernya banyak itu. Iya, sebenarnya itu hanya iseng itu juga Pak. Itu sebenarnya udah sejak 2013 mungkin ya, 2013-14 lah itu. Barengan jadi, sama? Di masa bareng sama semasa ngelamar itu? Enggak, beda. Itu waktu zaman kuliah. Jadi waktu dulu tuh punya pikiran kan enggak pernah membayangkan juga bisa dapat banyak yang pengikutnya juga kan. Karena kan dulu iseng gini. Polanya entah ini konsep bodohnya ya, kayak kok kasihan ya orang-orang yang udah punya effort untuk foto-foto gitu kan, memberikan informasi, tapi kok nggak ada ya yang nge-repost akun-akun besar, nge-repost hasil karya dia gitu kan. Oke. Akhirnya udah deh iseng dulu. Itu benar-benar organik dari nol banget Pak. Awal yang dimana awal ketika mau repost aja minta izin, Mas boleh saya repost fotonya. Itu hanya follower 10 kali ya mungkin ya. Saya nggak tahu bisa 10 orang. 10 mungkin. Iya. Dan kau tahu kan kalau 10 orang tuh kau bisa menghasilkan impression berapa gitu kan. Iya. Nggak luas penyebar, dan itu nggak tahu gimana kok bisa. Ini juga nggak tahu juga Pak. Dulu sempet aku anggurin juga, maksudnya akunnya itu berbulan-bulan nggak pernah update juga, tapi terus bertumbuh terus gitu kan. Nah, cuman beda kalau untuk Instagram sekarang itu ketika kamu udah nggak jalanin posting berapa minggu aja udah dikira akun mati udah gitu. Bedanya dulu sama sekarang ya. Oke. Kalau dulu kamu nggak aktif tetap bisa men-reach banyak orang.
Cuman kalau sekarang susah juga gitu. Nah akhirnya dari situ nggak sengaja mencoba untuk monetize ke bidang lain dan akhirnya juga berhasil ke jasa itu, Oke, ke berarti rental itu akhirnya bisa monetize-nya di situ. berarti step by step-nya tuh awalnya iseng bikin apa open trip, terus iseng bikin media di platform Iya Instagram, terus benar, tiba-tiba udah betul. bikin bisnis untuk persewaan motor gitu ya. Cuman gitu Pak, pola uh, bisnis saya itu polanya kayak gitu. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu, biar nggak terlalu ketika gagal pun nggak terlalu kecewa gitu. Ketika Siap. plannya itu plan simple aja lah, maksudnya analisis simple aja gitu kan. Rapid 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 eksperimen lah. Oh, bukan. Kirain rapid test. Bukannya. Enggak Pak, sekarang lagi keywordnya tinggi ya rapid test ya. Iya. Lebih baik dicari. Nah, kemarin tuh aku habis dapat info sih, Pak. Jadi Joe Rogan, tahu Joe Rogan dong, Joe Rogan Experience. Aha. Nah, Joe Rogan itu kan selama ini dia ngupdate podcastnya itu kan di YouTube. Nah, setiap kali dia update itu kan sampai sejam, bisa lebih. Terus yang nonton jutaan terus-terusan kan. Nah, kemarin ternyata baru dapat berita Spotify itu mengakuisisi Joe Rogan. Jadi Joe Rogan Oh ya? itu diakuisisi khusus untuk Oh ya? Aha. untuk bikin platform khusus di platform Spotify karena selama ini kan Joe Rogan nggak pernah bikin di Spotify, dia selalu di YouTube. Oke. Dia bikin khusus untuk Spotify, di akuisisi langsung. Rumor-rumornya sih sekitar 100 juta dolar ya. Oke. Rumor-rumornya diakuisisi itu sekitar 100 juta dolar. 100 juta dolar itu sekitar 1,3 T, 1,3 triliun rupiah. Nah, Oh nggak dikasih sahamnya Spotify? enggak dong, kan dia bukan founder. Wah, kalau saya mah minta sahamnya aja daripada diakuisisi. Nah, nah, ini lagi rame nih pembahasan-pembahasan bahwa konten-konten atau konten audio ke depannya bakal rame. Apakah Pak Arif sendiri berencana untuk berpindah ke sana dari Instagram untuk berpindah ke konten audio mungkin, atau ada rencana lain misalkan? Dari kan ini kan katanya kan tadi kegagalan terbesar sepanjang selama menjalani karir kan. Corona ini kan kegagalan terbesar. Nah, dari kegagalan ini kira-kira ada planning apa? Mungkin ada udah kepikiran apa gitu misalkan dari kegagalan ini? Karena Udah Pak. gimana tuh Pak? Saya benar-benar pengen nge-build bisnis baru aja sih Pak. Nge-build bisnis Karena baru. Apa tuh Pak kira-kira? ya yang jelas aja yang nggak pernah berdampak ya kuliner kayak gitulah. Kuliner, tapi bakal ditransformasikan ke digital atau enggak nih? Oh tentu. Tentu, gimana tuh? Ya, Tentu ceritain Pak. lah Ya sedikit-sedikit mulai dari planningnya. mungkin karena ini pengen bangunnya di daerah ya, jadi kayak pengen memperkenalkan sebuah teknologi juga untuk cara mulai dari pemesanannya seperti itu. Kayak menjual experience lah Pak, membuat new experience buat mereka yang mungkin kalau kita wah gila pantura Pak, sorry ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Oh, jadi berarti planningnya pulang kampung nih? Enggak, ya tetap ada salah satu bisnis di sini lah yang menurut saya ini bisa scale up-nya lebih cepat gitu loh. Oh, tetap berarti ada rencana mau bikin di daerah sana gitu. Dia untuk tes dulu, tes dulu lah, rapid test. Gimana tuh kira-kira planningnya tuh gimana maksudnya? Ya pengen Kuliner ngegrow sebuah dan experience. kuliner dan digital gimana? Bisa diceritakan dikit mungkin? Lebih digitalnya lebih ke prosesnya Pak, proses mereka ya yang kayak seperti biasa lah, seperti experience baru buat mereka, seperti kayak dia bisa pesen touchscreen tinggal nunjuk. Sebenarnya kan udah lama seperti di warteg gitu kan. Cuman hanya ini kan medianya seperti
tablet seperti itu. Kita Iya. menjual sebuah keunikan. Cuman lebih tepatnya di samping itu kan itu kuliner kan sesimpel itu Pak sebetulnya. Maksudnya untuk ke digitalnya selain ke digital marketing kan seperti kita di ojek online lah gitu. Cuman kan yang poin pentingnya pengen menerapkan ilmu growth hacking-nya sebenarnya di sini. Oh, growth hack. Oke. Jadi lagi mempelajari untuk bisnis ini sebagai tempat belajar growth hacking. Karena potensinya untuk growth itu sangat besar kalau di sini. Kalau di bisnis yang sekarang rental itu growth hackingnya dengan cara transformasi ke digital yang startup yang sedang lagi dibangun itu Pak. Oke, berarti kalau bisa nyumbang tagline nih Pak. Tagline-nya berarti digital untuk semua ya. Digital untuk semua. Karena ngebawa transformasi digital nggak cuma di kota, tapi mau masukin ke bisnis di dalam desa juga. Benar. Karena itu sebuah new experience buat mereka mungkin. Experience ya. Karena dan Karena juga memberikan pelajaran, memberikan sebuah kayak apa ya, adab dalam jual beli gitu loh. Saya dalam artian mereka memiliki kayak gimana ya, sangat berbeda sih ketika transaksi jual beli dengan di daerah dengan perkotaan gitu. Itu behaviornya sangat berbeda gitu Pak. Kayak saya udah merasakan transaksi di mana di kota segampang itu dan ketika di daerah serumit itu gitu. Dan bagaimana merubahnya dengan membangun gap apa nih Pak? Ada gap dari teknologi itu sendiri atau digitalisasinya itu ada gapnya? Nggak ada sih. Nggak ada. Teknologi kan untuk semua. Maksudnya digital untuk semua. Penggunaan di sana masih belum terlalu banyak gitu ya? Betul, seperti kayak pemanfaatan Grab itu sebenarnya udah masuk di sini, cuman pemanfaatannya belum maksimal gitu. Oke. Karena ini pengalaman sendiri, orang tua saya kan bikin bisnis baru kuliner kan Pak, dan itu kan melayani jasa delivery. Mereka merasakan ngirim sendiri itu sangat capek sekali ya ternyata. Ngirim sendiri capek banget gitu. Dan di sini lagi hype-nya jualan online juga Pak, dalam artian jual online secara lokal ya, dalam makanan lah atau apa, mereka masih secara online juga, tapi mereka COD gitu loh, COD gitu. Oh, tapi kalau nggak diantar ke rumah grocery-nya? Belanja? Iya diantar ke rumah. Oke. Lagi marak diantar ke rumah Pak, tapi kan cuman kan bagi kita pelakunya kan serasa wasting time banget di situ posisi kayak gitu kan. Apalagi ketika orderan lagi banyak, itu sangat kita harus nambah jelas biaya orang yang ngirim, kita gaji orang yang ngirim gitu kan. Terus untungnya nggak seberapa, jadinya tipis banget kayak gitu. Nah disitulah pain problem atau masalah utama yang ingin Bapak Arif selesaikan gitu ya? Ya betul Pak, lagi mencoba untuk memperkenalkan lah sebenarnya gitu. Sebenarnya ini loh ada teknologi yang bisa membantu kalian lebih mudah dalam jual beli gitu. Sebenarnya kan itu sebuah kegagalan kecil juga kan, maksudnya itu berhasil ngebuat environment baru, penjualan online terus dikirimkan. Cuma kan ada kegagalan kecil yang akhirnya dirasakan atau problem kecil, yaitu pengiriman yang ribet, yang harus menambah biaya dan segala macamnya. Nah, mungkin dari situ sendiri aja itu udah menciptakan satu produk digital kan sebenarnya. Iya betul Pak. Nah dari problem-problem itu yang akhirnya dibedah bisa, wah ini bisa ditransformasi digital. Nggak harus seluruhnya kan, nggak harus misalkan kita punya F&B terus harus seluruhnya digital gitu kan, nggak harus kan, harus kita bisa dimulai dengan yang delivery-nya dulu atau misalkan experience dulu gitu kan. Banyak juga orang-orang yang bilang sekarang bisnis itu bukan masalah, apalagi F&B ya, udah bukan masalah jualan
food atau beverage-nya lagi kan, bukan jualan makan minuman lagi, bukan sekedar itu tapi experience itu sendiri. Nah, itu Sebenarnya untuk bisa menemukan itu gimana Pak Arif? Apakah sempat ke Gunung Ungaran untuk bertapa atau gimana? ya sebenarnya itu solusi dari permasalahan semua itu sudah ada sebenarnya. Oh ya. Solusinya udah ada, cuman ya solusinya seperti Grab masuk ke daerah sini itu udah solusi sebenarnya. Cuman hanya saja sosialisasinya yang kurang, memanfaatkan teknologi yang udah disediakan gitu loh. Ya betul. Ya nggak harus menciptakan sendiri kan? Harus, sebenarnya ada, cuman tugasnya kan hanya mensosialisasikan ke mereka, gitu, memperkenalkan ke mereka. Ya betul. Itu sebenarnya yang kurang dimaksimalkan oleh mereka. Itu kan menjadi sebuah ekosistem perputaran bisnis yang bagus juga, terutama F&B ketika mereka bisa memanfaatkan teknologi itu walaupun tambahan biaya lah gitu kan. Tapi kan kalau ngebangun sendiri biayanya jauh lebih besar Pak. Jauh lebih besar juga Pak. Seperti kayak oke lah kita bangun sendiri, meng-hire satu orang untuk bagian pengiriman. Ya sebenarnya kan besar juga gitu. Kalau ketika produk kita dinaikkan harganya, nanti customer gimana kayak gitu. Keberatan juga. Belum trackingnya ya kan? Belum pemesanannya, belum pencatatannya. Nah, makanya itu Pak, kita ngasih segel Pak, yang di orang tua aku tuh kita kasih segel untuk packagingnya. Jadi memang benar-benar dari dapur ketika keluar itu memang utuh, nggak dibuka-buka selama di perjalanan seperti itu. Okay. Dan itu menjadi sebuah experience baru dari testimoni yang mereka yang ketika diterima gitu kan. Wih, packagingnya rapi, terus steril dan lain-lain seperti itulah. Itu sebuah kayak experience baru bagi mereka gitu. Karena saya menjadi director kreatif jadi ya Pak. Director kreatif. Membuat sebuah pengalaman baru buat mereka, mungkin yang sebelumnya hanya wadah plastik di staples dan lain-lain, segelnya nggak bersegel dan lain-lain, nggak ada stiker branding dan lain-lain, itu kan sangat sayang banget gitu loh. Nah ini akhirnya diterapin di bisnis F&B yang lagi dibangun ini ke yang punya orang tua aku ini gitu loh. Berarti kan termasuk kehadiran digital itu kan bisa dihadirkan dengan pemuda-pemuda yang ada di kota untuk balik ke rumahnya mungkin atau balik ke kampungnya yang akhirnya bisa ngebawa transformasi digital yang cocok kan sebenarnya kayak gitu kan. Iya benar Pak, cuman yang sulit gimana kita merubah sebuah budaya yang udah berkembang berpuluh-puluh tahun di suatu daerah untuk bertransformasi itu masih sangat sulit Pak di sini Pak. Kenapa tuh sulitnya? Karena yang hanya mungkin memesan melalui ekspedisi dari ojek online itu paling hanya beberapa, atau mereka yang sudah pernah hidup di luar sana lagi. Tapi kepemilikan smartphone sendiri udah banyak kan? Banyak Pak. Nah banyak itu ya pemanfaatannya kurang Pak. Dan gini, kalau di sini jual itu mereka memanfaatkan teman, lingkungan circle mereka. Dan itu kan sangat bertentangan dengan prinsip saya dalam berwirausaha gitu Pak. Kenapa bertentangan? Kenapa? Nah, gini Pak. Itu kan salah satu bisnis. Betul. Tapi betul. Cuman untuk mendapatkan sebuah produk yang fit itu jangan dikasih ke teman. Oh, mau mencoba market fit-nya, benar-benar. Maksud aku tersampaikan kan? Dalam artian gini, ketika kamu mengirimkan makanan ke temanmu, oke. Ketika kamu membutuhkan validasi seperti rasa, seperti packaging, kemasan, seperti apa ya, tatanan dan lain-lain lah. Nggak mungkin temenmu, apalagi di Indonesia ya, terutama di Indonesia.
Jadi orang yang kritis dan jujur itu sangat dijauhi bagi mereka kan. Jadi pikirannya benci. Padahal ini sebuah support bagi mereka kan. Iya nggak Pak? Iya. Betul. Jadi nggak mungkin mereka ngomong nggak enak gitu kan. Pasti Iya. ngomongnya enak. Itu teman yang jahat sebenarnya seperti itu. Iya. Iya nggak? Ya Kita kan udah valid. percaya diri nih. Ya. Kita udah percaya diri nih sama produk kita. Oh enak nih. Si A bilang enak, si B bilang enak. Tapi ternyata Data palsu. makanya nah itu nggak valid. Makanya ketika mencoba itu ke stranger Pak. Nah ketika bisnis online itu mereka hanya memanfaatkan WhatsApp. WhatsApp itu kan orang-orang di sekitarnya dia dan nggak mungkin juga orang di sekitar dia itu selalu beli produk kamu tiap hari atau seminggu sekali. Enggak juga kan. Betul. Kenapa kamu nggak mempromosikan melalui media sosial? Misal jual ke Shopee, Marketplace, Tokped dan lain-lain kayak gitu. Iya. Berarti ini nggak sekedar pivot dari pariwisata, tapi benar-benar pindah industri gitu ya. Nggak sekedar pivot. Bener Pak. Nah, jadi di masa pandemik ini belajar sesuatu yang baru lagi gitu loh. Sesuatu yang baru, harus belajar sesuatu yang baru yang fokusnya di mana nih. Kebetulan lagi belajar tentang growth hack ya. Oke. Ketika kita hanya baca buku tapi nggak praktek kan sama aja nothing kan Pak. Iya. Kita harus ada media untuk media prakteknya nih. Nah, nyari nih media prakteknya apa ya, bikin produk apa ya untuk media prakteknya. Oke, nemuin media prakteknya F&B dan lain. Oke. Sekarang udah deh terapin ilmunya situ. Jadi gagal atau berhasilnya kurang di mana kan kita juga jadi pembelajaran untuk ketika pandemi ini selesai, syukur-syukur ini udah besar dan kita jadi multi income kan jadinya. Iya. Multi income. Yoi. Mantap sekali emang Pak Arif. Jadi sebenarnya ilmu digital atau pengetahuan digital atau go digital itu sendiri bisa diterapkan di berbagai industri. Tinggal gimana kita connecting the dot-nya atau gimana caranya kita menemukan real pain problemnya itu sendiri. Nah, gini Pak, kalau menurut saya kan Pak Arif ini sih punya banyak aset motor dari persewaan motor, ya kan? Nah itu sendiri kan sebenarnya bisa dikorelasikan untuk delivery makanan itu sendiri, ya kan? Semakin banyak mata, ya kan? Benar. Sebenarnya bisa Pak seperti itu. Jadi malah sekali jalan bisa banyak armada kan gitu ya. Nah, cuman kan posisi motor saya kan di luar daerah Pak. Oh iya betul. Dan juga kalau hire orang kan tambah biaya juga gitu loh. Oh iya harus ada hiring orangnya. Nah itu Pak, itu makanya lebih baik kalau kayak rental kayak saya lebih baik saya bikinnya di kerjasama sama perusahaan lain, jadinya bisnis to bisnis gitu loh, model bisnisnya berubah lagi. Betul. Yang tadinya B2C, syukur-syukur B2B-nya kontrak selama 3 tahun, akhirnya kita untuk B2C nambah unit yang lain dong. Ya. Ya. Berarti ada yang pivot dan ada juga yang pindah industri gitu ya. Harus dong Pak. Benar. Sangat dinamis sekali, sangat agile sekali kalau bahasa anak startup nih. Pak Arif ini sangat agile. How agile? Ya dinamis ya. Ada masalah di sini ya selesai di sini, ada masalah di sini. Jadi nggak bertahan di satu terus mati gitu, tapi ya terus berpindah karena ya sekarang kan zamannya digital, zamannya dinamis. Kita mau nggak mau ya harus menyesuaikan dengan masalah yang ada kan. Harus belajar selalu Pak. Hidup itu untuk belajar Pak. Hidup itu untuk belajar dan berlatih. Waduh. Betul. Katanya 40 tahun mau pensiun kan gimana? Manfaatkan lah. Iya. Siap. Oke, mungkin segitu dulu Pak Arif. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ini karena konten pertama, jadi mungkin masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak. Iya, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak loh atas ilmunya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Sama-sama. Semoga sukses ya. Hacking up. Hacking up.
Hacking Up. Hacking-up-nya. Ya, betul. Hacking-up. Nanti kalau udah di Jogja kita belajar growth-nya di media sosial deh. Mantap. Mantap. Nah, jadi kalau kita summary lagi dari Pak Arief tadi, kita rangkum lagi, kita harus tetap menuju digital karena nggak ada ruginya untuk menuju digital karena itu bisa diterapkan di banyak aspek. Yang Pak Arief awalnya aktif di dunia pariwisata, di saat pandemi ini kena, tetap ilmu digitalnya itu bisa diterapkan ke F&B kan kayak gitu. Nah, Ya, betul. sambil tetap bersiap-siap untuk pariwisatanya ini bagaimana comeback-nya. Kayak gitu kan. Karena ini belum jelas kan Pak, comeback-nya Ya, gimana di new normal. dan tetap dinamis kan summary-nya seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Sama-sama banyak Pak. kita sudah banyak diskusi kali ini. Oke, saya tutup. Terima kasih. Dadah.